Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramin, summa ila hadratil kiram, min jami'i saikhina ayyuhal mukarramin sahibal fudala allazi yahduruna fi hadza masjid jami'al ma'mur hafizakumullah wa ri'akum. Jamaah ayuha ikhwan, insyaallah sore ini saya kenalkan diri dulu ya. Saya Haji Aksa Sanjaya, tinggal di Gadok, di Jember. Kebetulan tadi pagi ditelepon diminta untuk hadir di sini. Cuma karena sebetulnya kalau secara keilmuan belum cocok jadi ustadz. Jadi kita sharing aja ya. Jadi kita akan kupas pada kesempatan sore ini keutamaan la ilaha illallah ya. Ini saya tukil dari kitab Tangkihul Qaul Hasid bab 2 karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kitab ini syarah dari kitab Lubabul Hadis Syekh Jalaluddin As-Suyuti gitu. Nah, sebelumnya ayuhal ikhwan, sebelum masuk ke keutamaan kalimat la ilaha illallah, saya cerita mukadimahnya dulu mengenai tauhidnya, bahwa ada seorang mu'alif. Seorang mu'alif itu artinya pengarang kitab ya. Di zaman tabi'in, beliau menulis kitab tauhid Mukhtasar Ma'arijul Qabul gitu. Beliau berkata gini, saraful ilmi bisarafin ma'lumihi gitu. Jadi keutamaan sebuah ilmu itu tergantung dari keutamaan objek ilmu itu sendiri. Jadi maknanya gini jamaah, manusia itu tidak mungkin menguasai seluruh ilmu yang ada di dunia, tidak mungkin. Maka beliau mengatakan tergantung objeknya. Objeknya apa yang akan didalami ketika kita, terima kasih Pak, ketika kita membutuhkan pengetahuan tentang kesehatan, maka kita akan mendalami ilmu kesehatan ya. Nah, jadi tergantung ilmu objeknya yang kita butuhkan itu. Nah, cuma ilmu apa yang paling penting bagi kita yang mencakup semua kebutuhan manusia? Jadi yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia itu yaitu ilmu tauhid ya. Baik dia berprofesi sebagai dokter, pengacara atau apapun, pengusaha ya, tetap yang dibutuhkan sebagai ilmu dasar itu adalah ilmu tauhid ya. Maka Imam Syafi'i berkata, man aradad dunya fi alaihi bi ilmi gitu. Jadi siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia harus punya ilmunya untuk mencari kebahagiaan di dunia itu ya. Wa man arada al-akhirah ya fa alaihi bi ilmi gitu. Juga barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga membutuhkan ilmu tentang akhirat itu. Maka di sini kita mengaji. Kalau untuk urusan dunia itu di sekolah lah ya, di sekolah, universitas gitu. Nah, kalau untuk urusan dunia kita carinya di majelis ilmu gitu, khususnya ilmu agama gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, kata tauhid
itu asal dari wahada yuwahidu tauhidan gitu ya, yang artinya mengahadkan Allah gitu, atau bahasa Indonesianya mungkin mengesahkan Allah gitu ya. Jadi ahad itu kalau dari bahasa ya, makna bahasa itu yang satu gitu, yang satu. Jadi kalau wahid itu bisa menjadi isnin, bisa menjadi salasa, bisa berkembang. Tapi kalau ahad itu ya hanya satu gitu ya, satu-satunya gitu. Nah, dasar ilmu tauhid itu dalilnya kalau kita lihat dari Al-Qur'an itu dari Al-Baqarah 163 ya, yang biasa kita baca itu wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu warrahmanur rahim gitu ya. Al-Baqarah 163 ini udah maklum, kita sering baca terutama dalam zikir-zikir ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, terkait dengan ilmu tauhid yang paling mendasar itu kita juga harus memahami rukun tauhid. Rukun tauhid itu di dalam kitab itu disebutkan ada dua ya, ada isbat, ada nafi gitu, ya. Kalau isbat itu menetapkan gitu. Jadi dalam hal bertauhid kita itu rukunnya isbat itu kita harus menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Wa ilahukum ilahu wahidun. Jadi hanya Allah yang wajib kita sembah. Kalau orang bertauhid tidak ada isbat maka kufur, maka ateis gitu ya. Jadi tetap kita itu pertama harus mengesahkan menyembah Allah yang satu-satunya yang wajib disembah. Yang kedua adalah nafi. Nafi itu meniadakan ya. Bahasa Indonesia nama meniadakan gitu. Artinya gini, meniadakan tuh maksudnya gini jamaah, jangan sampai kita bertauhid ya, mengisbatkan Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi kita juga masih menganggap ada hal lain yang bisa berkuasa, yang bisa menentukan kehidupan kita. Nah, biasanya suka terjadi seperti ini gitu ya. Ongkoh isbat kepada Allah, tapi di satu sisi melihara keris misalnya. Terus misalnya kalau budaya mah terserah, itu urf disebutnya. Tapi kalau sudah sampai berlebihan melihara jimat-jimat gitu, nah itu sudah keluar dari hukum rukun tauhidnya gitu, dari nafinya gitu ya. Karena nafi itu ya, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni, itu yang disebut nafi. Jadi di sini domirnya ana gitu kalimatnya ini. Jadi Allah tegaskan sungguh akulah satu-satunya Allah yang wajib engkau sembah gitu ya. Jadi jangan ada menduakan Allah gitu. Nah, kalau tidak ada nafi maka hukumnya kita menjadi musyrik sekalipun kita menetapkan Allah. Jadi dalam perkara tauhid dua-duanya harus diimani, nggak boleh salah satunya gitu ya. Jadi jangan sampai iya kana na'budu wa iya makhlukin, karena ma'lukin gitu ya. Ongkoh kita menyembah kepada Allah tapi juga bermohon kepada makhluk gitu ya. Nah, kenapa kita memerlukan ilmu tauhid? Jadi secara telaah yang mudahnya itu supaya kita itu mengenal Allah. Siapa itu Allah? Dalam surat Quraisy ayat 4 sudah maklum, kita sering baca, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf gitu ya. Jadi Allah itu yang menjamin, memberi kita untuk menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan ketakutan ya. Ju' itu ketakutan gitu. Khauf ketakutan, ju' lapar ya. Maknanya gini jemaah,
Kenapa Allah dalam surat Quraisyin ini hanya 2 yang disampaikan, yang dijamin oleh Allah bagi kehidupan manusia, lapar dan takut. Karena 2 inilah sebetulnya sesungguhnya kebutuhan pokok manusia. Ketika orang lapar, saya kecilin sedikit suaranya karena ada yang sholat. Ketika orang lapar, tentu orang itu bisa berbuat apa saja. Bahkan karena lapar orang sanggup membunuh. Karena lapar orang sanggup berperang. Gitu. Hilang sifat kemanusiaannya karena dia lapar. Gitu. Makanya ini Allah jamin. Manusia itu, hamba Allah itu tidak akan lapar. Ya, Allah jamin. Yang kedua, ketakutan. Karena orang ketakutan, orang yang sedang ketakutan itu akalnya akan hilang, sehat akalnya. Ya, contohnya gini jemaah, yang paling sederhana ya, ketika orang ini dipanggil polisi, dipanggil jaksa, karena ketakutan dia hilang akalnya, dia akan berbuat apa saja itu. Bagaimana caranya bisa nyuap polisi, bisa nyuap demi menghilangkan rasa ketakutannya. Maka inilah 2 yang dijamin oleh Allah. Lapar dan takut. Nah, tentunya untuk mendapatkan jaminan Allah itu yang harus kita pegang itu, kita kuatkan adalah ilmu tauhid gitu ya. Karena bangunan Islam itu adalah akidah syariah akhlak, akidah ilmunya tauhid, syariah ilmunya fikih, akhlak ilmunya tasawuf. Ya. Inilah bangunan Islam gitu jamaah. Jadi yang kita kupas sekarang ini adalah mengenai tauhidnya. Gitu. Kemudian jamaah sekalian, ya, dalam kaidah tauhid ada kaidah yang fikih yang mengatakan kaidah tauhid ya, kaidah tauhid yang mengatakan laisa kamislihi syai'un gitu. Artinya di sini Allah itu tidak ada kesamaannya sama sekali dengan makhluk itu. Nah, kenapa sekarang perlu saya kupas? Karena di dalam Al-Qur'an ada beberapa kata, kalimat ya yang menggambarkan kesamaan zat sifat Allah dengan makhluk. Misalnya Asy-Syami, Allah Maha mendengar. Secara sepintas kita akan menyangka bahwa Allah itu berarti sama dengan kita. Allah itu bisa mendengar gitu ya. Wallahu sami'un basir gitu, atau Allahu sami'un alim gitu ya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nah, di sini di dalam Ali Imran ayat 34 Allah membuat perbedaannya. Perbedaannya itu ketika Allah mendengar tapi Allah juga alimun. Kalau kita mendengar belum tentu kita paham apa yang kita dengar. Tapi kalau Allah, setiap yang Allah dengar itu tentunya dibarengi dengan kemampuan Allah dalam memahami apa yang didengar. Itu perbedaannya antara makhluk dengan Allah gitu ya. Sebagai logika sederhananya gini jemaah. Ketika kita mendengar orang asing berbicara, kita dengar nggak? Dengar. Belum tentu kita paham apa yang dia maksud. Tapi Allah, karena Allah yang menciptakan, bahasa apapun Allah pasti memahami gitu. Nah, disitulah perbedaan mendengarnya Allah dengan kita gitu, dengan makhluk ya. Yang kedua adalah al-bashir gitu. Atau basyiro ya. Allah melihat. Allah melihat itu dibarengi dengan pengetahuan Allah. Nah, itu perbedaannya dengan kita gitu ya. Jadi al-bashir itu bentuk mubalaghah dari al-mubashir, artinya yang melihat. Jadi menunjukkan kesempurnaan. Jadi kata al-bashiro ini adalah melihat dengan kesempurnaan gitu ya. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Nah, kalau manusia di Al-Qur'an digunakan kata yuro taro gitu. Yuro'a taro'a gitu ya. Fasayyaro gitu. Waqala waquli, dan katakanlah. Nah, di sini Allah berfirman, di sini Allah ingin membedakan cara mendengarnya Allah dengan makhluknya ya.
Wa quli, dan katakanlah, a'malu fayasarallahu amalakum, beramalah kamu maka Allah melihat amalmu itu, wa rasuluhu wal mu'minun gitu. Kemudian Rasulullah juga melihat dan juga orang-orang mukmin. Karena di sini Rasulullah dan orang mukmin itu adalah makhluk, ya. Maka Al-Qur'an menggunakan kata sayarallah, bukan basar, tapi sayara gitu. Artinya yang ikut melihat di sini adalah makhluk. Kemampuan makhluk terbatas. Makanya Allah perintahkan kalau kita beramal harus dilihat juga oleh makhluk. Jangan gara-gara kita takut dibilang nggak ikhlas, takut dibilang ria, kita mau sedekah nggak jadi karena ada orang. Nggak bisa begitu. Perintah Allah namanya beramal justru harus bisa dilihat. Gitu ya. Rasulullah harus melihat, orang mukmin juga harus melihat amal kita gitu ya. Kalau masalah niat, innama a'malu binniyat, itu kan adanya di hati kita. Kita mau bicara ikhlas atau tidak ya kita kasih aja. Bahkan sodakoh itu tidak ada hukum sodakoh dengan ijab kabul, nggak ada. Apakah kita sholat di masjid itu ada keropak masjid lewat sodakoh kita ijab kabul? Kan enggak. Artinya ikhlas tidak ikhlas namanya berbuat baik itu Allah ajarkan supaya dilihat. Sehingga menjadi apa? Menjadi contoh kebaikan. Ya, karena tugasnya Rasul sebagai contoh yang baik, maka kita juga harus mau memberi contoh yang baik kepada umat mukmin yang lain gitu ya. Itu jemaah sekalian. Kemudian waqala Abu Hurairah an Rasulullah SAW qol innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum gitu. Sungguh Allah itu tidak memperhatikan bentuk kalian juga harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum gitu. Tapi Allah itu ya, di sini Al-Qur'an Rasulullah SAW menggunakan kata hadis yang duru gitu ya. Tapi Allah itu karena doroknya ini pakai ya di depan, artinya fi'il mudhari, artinya Allah itu selalu, maknanya selalu, karena fi'il mudhari itu dari waktu sekarang sampai seterusnya gitu. Jadi maknanya Allah itu yang duru selalu memperhatikan hati dan perbuatan kita. Jangan pernah kita merasa kita bisa bersembunyi dari Allah, karena Allah melekat dalam setiap amal kita gitu. Karena di sini tegas bahasanya adalah yang duru gitu ya. Nah, kemudian ada contoh yang lain yang serupa antara Allah dengan kita di dalam Al-Qur'an dengan makhluk, yaitu kata yadullah, kata tangan Allah ya. Nah, di sini jangan sampai kita salah pemahaman tentang kalimat atau kata tangan Allah ini ya. Ini disampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, qala ya iblisu mama mana aka ang tasjuda gitu. Hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ya? Lima khalaqtu biyadayya. Nah, di sini dikatakan oleh Allah yang menghalangi kamu sujud itu kepada apa yang telah aku ciptakan biyadaya, dengan kedua tangan aku. Allah gunakan kalimat dengan kedua tangan aku gitu ya. Mana yadaya ini apakah sama seperti kita menggunakan tangan kita? Dua tangan ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalam, iblis disuruh sujud, kemudian Allah tegaskan Nabi Adam itu aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, sekarang makna akliyah kita, dalil akli kita, apakah sama tangan Allah dengan tangan kita yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ini ya. Kalau kita buat cilok dengan dua tangan kan kelihatan ya, jelas apa yang kita lakukan gitu dengan membuat cilok. Tapi apakah sama ketika Allah menciptakan Kanjeng Nabi Adam, membuat Nabi Adam dengan dua tangan itu, sama dengan cara kita membuat produk-produk di alam dunia itu gitu ya. Sekarang kita
pikirkan ini dengan dalil aklinya gitu ya. Kita maknai, kita mutolaah dengan dalil aklinya. Maknanya gini jamaah, untuk kita aja dulu sendiri ya, yang bisa kita tanyakan nih kepada diri kita. Apakah tangan kita ini bisa bergerak sendiri? Apakah tangan kita itu bisa bekerja sendiri? Itu pertanyaan untuk kita ya. Ternyata tangan kita itu beramal dan bergerak itu karena digerakkan. Nggak mungkin tangan kita itu bergerak sendiri semau dia. Mesti ada yang menggerakkan. Entah itu akal kita, entah itu hati kita. Maka makna tangan yang sesungguhnya itu adalah alat. Alat untuk memenuhi keinginan manusia. Akal kita dan hati kita. Begitu juga yada Allah. Yada ya Allah. Kedua tangan Allah itu hanya sebagai fungsi. Bentuknya kayak apa? Jangan dipikirin. Ya. Tapi Allah punya fungsi untuk menciptakan dengan fungsi yang sama seperti tangan kita. Kalau fungsi boleh. Kita menyamakan fungsi apa yang ada di zat Allah, apa yang di sifat Allah dengan fungsi yang ada di makhluk. Tapi kalau bentuk ya, itu jangan coba-coba kita samakan. Karena itu keluar dari kaidah tauhid gitu. Ya. Jadi yang dimaksud yada ya Allah itu adalah fungsi Allah yang digunakan untuk memenuhi iradah Allah dalam menciptakan Adam alaihi salam gitu. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita telaah tentang ikhbarul waqi. Jadi ikhbarul waqi ini maknanya adalah kabar tentang kenyataan yang sesungguhnya terjadi ya, di antara makhluk gitu. Nah, sekarang kita akan kupas mengenai kalimat la ilaha illallah ya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling penting bagi muwahhid. Apa itu muwahhid? Ahli tauhid. Jadi kita boleh menegaskan bahwa diri kita itu sebagai muwahhid ya, dan kita harus punya cita-cita, harus punya keinginan untuk menjadi muwahhid gitu. Ya, orang yang menjadi ahli tauhid gitu ya. Kenapa jamaah penting menjadi muwahhid? Karena seorang ahli tauhid itu dijamin bahagia dunia wal akhirat gitu ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang ahli tauhid itu akan dijaga akidah keimanannya oleh Allah ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 2, yunazilul malaikata birruhi gitu. Allah menurunkan para malaikat, bahkan juga secara khusus Allah menugaskan malaikat Jibril turun bersama para malaikat yang lainnya min amrihi ala mayyasha'u min ibadihi gitu ya. Jadi dengan perintah Allah kepada para malaikat itu dan malaikat Jibril untuk datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang Allah kehendaki malaikat itu turun datang kepada orang-orang yang ahli tauhid, para muwahhid gitu ya. Tujuan Allah menugaskan malaikat itu diantaranya an anziru annahu la ilaha illa anna. Jadi Allah tugaskan supaya malaikat mengingatkan kepada ahli tauhid itu ya, secara terus menerus untuk mengingatkan bahwa tidak ada Allah Tuhan yang hak ya, Rabb yang hak disembah selain aku. Jadi fattaquni gitu. Ayat berikutnya fattakuni, maka bertakwalah kepada aku. Jadi jamaah sekalian, kata kuncinya untuk kita selalu dijaga ya, ketauhidan kita kepada Allah itu, kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Itu kata kuncinya gitu ya, di dalam An-Nahl ayat 2. Jadi selama kita menjaga ketakwaan kita, maka Allah akan jaga akidah kita gitu ya. Karena gini jamaah, jangan sampai gini, kita tekun ibadah tapi
tidak karena tidak ada nilai tauhidnya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Orang tekun ibadah wajib, sholat wajib, puasa wajib, tapi tidak ada nilai tauhidnya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Makanya harus ibadah itu harus dibarengi dengan iman dan ilmu. Ya. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu gitu, ya. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kalimat tauhid itu menjadi kalimat yang seagung-agungnya nikmat gitu, ya, dan setinggi-tingginya nikmat? Karena kalimat tauhid itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27 itu menjadi sebab utama orang itu istiqomah dalam akidah. Kalimat tauhid itu, ya. Yusabbitullaha. Jadi di sini Allah berfirman, yusabbitullahu, Allah meneguhkan allazina amanu biqauli tsabit gitu. Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh gitu. Jadi apa itu tsabit, ya? Apa itu yusabbit? Yusabbit itu maknanya adalah istiqomah. Jadi teguh, tekun itu maknanya adalah istiqomah. Fi hayati dunia wa fil akhirati gitu. Jadi orang-orang yang istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah itu dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat gitu, ya. Kemudian jamaah sekalian, waqalallahu aidan wa yudillullahu dolimina wa yaf'alullahu may yasha'u gitu. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, ya. Dan Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki terhadap orang yang zalim itu. Jadi hati-hati dengan sikap atau sifat zalim kita, karena sekalipun kita ahli ibadah tapi kita berbuat zalim, nauzubillah tsumma nauzubillah, maka azab Allah itu bisa langsung Allah timpakan di dunia kene atau disimpan untuk di akhirat gitu. Jadi salah satu bukti ketakwaan kita itu adalah kita terhindar dari sifat dolim, ya, amal dolim gitu. Kemudian jamaah sekalian, dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Ya. Allah menjelaskan la ilaha illallah itu adalah ucapan aku. Ya. Kalami yaitu ucapkan aku, wa ana huwa dan aku adalah itu. Aku itu adalah la ilaha illallah. Jadi ketika kita bertauhid jamaah sekalian, artinya kita itu akan menjadi peringkat ketiga setelah malaikat. Karena pertama yang mentauhidkan Allah itu adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah malaikat. Baru yang ketiga orang-orang berilmu gitu, ya. Man qalaha dakhala hisni, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam benteng aku. Wa man dakhala hisni amana min iqabi gitu. Dan siapa yang masuk ke dalam benteng aku maka dia akan aman dari siksa aku. Jadi logikanya gini jamaah, ketika kita berperang, ya, kita kalau masuk ke dalam benteng kan artinya kita aman tuh. Ya, apalagi kita masuk ke benteng Allah, artinya kita ada di dalam sekutu Allah. Enggak mungkin Allah menyiksa kita karena kita adalah sekutunya Allah gitu, ya. Ini jaminannya. Caranya gimana masuk ke benteng Allah? Ucapkan kalimat la ilaha illallah gitu, ya. Nah, selamat dari musuh utama kita. Siapa musuh utama kita? Setan. Ya, itu jemaah. Jadi dengan kita mendawamkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah setan itu akan jauh dari kita gitu, ya. Kemudian tauhid itu jemaah, ya. Ilmu tauhid diantaranya kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur di alam
kubur. Kenapa? Karena di alam kubur kita akan ketemu dua makhluk yang sangat menyeramkan gitu ya. Kita semua udah paham Munkar wa Nakir ya. Itu pasti nggak bisa enggak, itu pasti akan ketemu kita. Siapa itu munkar? Malaikat munkar itu li'anna kulama ra'ahu angkarohu. Jadi zatnya, sifatnya malaikat munkar itu orang yang akan mengingkari ketika melihat dia. Sakingku siun-siuna. Kita kan kalau lihat yang takut-takut pasti ingkar ya, nggak mau ngelihat gitu. Tak, itu sifat zatnya mungkar. Malaikat mungkar gitu ya. Saking takutnya orang tuh nggak mau lihat gitu, diingkari gitu ya. Gitu jemaah. Maning di kuburan teh sorangan, bari poek deui, bari bau di kuburan teh ya. Ketemu malaikat mungkar gitu. Nah, mungkarnya aja kita udah begitu gitu. Udah mengingkari, ditambah nakir. Nakir itu adalah bentuk isim fa'il bimakna maf'ul. Jadi bentuknya sama, namanya sama, beda. Itu isim maf'ul ya. Isim fa'il bimakna maf'ul. Jadi bentuknya sama tapi namanya berbeda gitu. Jadi sama aja. Munkar nakir ku hiji mungkar aja kita udah takut, apalagi dua gitu ya. Dengan makhluk yang dua itu. Kemudian sifat munkar nakir itu adalah sadidal intihad. Dua-duanya itu punya bentakan yang nggak ada yang menyamai di dunia ini. Kerasnya itu, bentakannya dia, suaranya dia itu, munkar nakir itu nggak ada yang menyamai di dunia ini. Baningku kerasnya gitu. Sekeras-kerasnya suara di dunia apa coba? Saya belum tahu ya gitu. Nah, pokoknya nggak ada samanya lah gitu. Jadi mungkin munkar nakir datang di alam kubur menemui kita itu, assalamualaikum ya akhi, enggak. Pasti dengan suara yang sekeras-kerasnya gitu ya. Kemudian bentuknya itu munkar nakir itu aswadan azrokon, hitam kebiru-biruan. Sekarang gini jamaah, kita gelapin ini ruangan, tahu-tahu ada makhluk yang warnanya biru ya, matanya merah, kebiru-biruan ya, kehitam-hitaman, kira-kira ngadek-dek mah orang. Gitu, ya. Nah, itu bentuknya atau zatnya munkar nakir gitu ya. Bari datang teh jeung ngabentak gitu ya. Saya pernah lihat di TV itu. Orang lagi tidur ditangkap ke polisi, apa kalau nggak salah apa pengedar narkoba atau apalah, lagi enak-enak tidur ditangkap, baru ditarik langsung coba ya ke polisi tah. Apalagi kita nanti di alam kubur gitu, ketemu yang bentakannya lebih dari polisi gitu ya. Kita lagi enak-enak, tahu-tahu datang yang ngebentak gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini jamaah, ada nggak manusia yang bisa, yang tidak takut kepada munkar nakir? Ada nggak manusia yang tidak takut sama munkar nakir? Bahkan munkar nakir takut sama dia. Ada nggak kira-kira? Contohnya ada nggak? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang digambarkan di dunia itu nggak pernah ada takutnya kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah dan Allah. Saking penasarannya, Sayyidina Ali itu minta mukasyaf ke Allah supaya bisa melihat peristiwa Sayyidina Umar di alam kubur. Penasaran Sayyidina Ali, pengen tahu ya, ini Umar di alam dunia kasasaha ngebentak. Pengen tahu nih ketemu munkar nakir takut nggak dia? Ya. Akhirnya dikasih mukasyaf, begitu masuk di kubur ditungguin sama Sayyidina Ali, datanglah malaikat munkar nakir menemui Sayyidina Umar. Ya, belum ngomong malaikat munkar nakir, Sayyidina Umar udah ngebentak. Man anta? Siapa kamu? Ya, bingung malaikat munkar nakir. Ini kok belum saya tanya, udah ngebentak duluan ya.
Belum lagi malaikat Munkar Nakir ngomong, Sayyidina Umar sudah mengatakan, ente berani sama anak, katanya, ya. Ana sahibu habibillahi, katanya. Saya ini sahabatnya, kecintaannya Allah. Malaikat Munkar Nakir pulang. Karena yang dihadapi ini Sayyidina Umar itu tidak mengatakan amal saya baik, enggak. Yang Sayyidina Umar katakan, saya ini sahabatnya, kecintaannya Allah. Jadi makna dari dalil ini jamaah, ya, salah satu cara kita selamat di alam kubur dari Munkar Nakir ini, dawamkanlah sholawat, ya. Karena Sayyidina Umar tidak mengatakan saya ini ahli ibadah, saya ini ahli beramal, enggak. Saya ini sahabatnya, kecintaannya Allah, yaitu Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, dawamkan sholawat, gitu, ya. Kalau saya diajarin dulu sama orang tua saya itu setiap pada Jumat. Jadi pada sholat Jumat kita jangan makan dulu, kalau minum air putih boleh. Terus kemudian kita baca isol dulu, kemudian kulhu 11, palak, binas, sholawat nariyah 11, kemudian yasin sabalik berdoa. Itu dawam setiap Jumat, ya. Diajarkannya seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, terkait dengan tauhid ini, ya. Jadi dalil itu tadi membuktikan, menceritakan bahwa orang-orang ahli tauhid salah satunya keuntungannya adalah selamat di alam kubur dari zatnya Munkar Nakir, gitu, ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala sendiri memberikan jaminan langsung kepada ahli tauhid, innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Ya, Allah berfirman, sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam akidahnya kepada Allah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi maka malaikat itu turun kepada mereka sambil mengatakan ala takhafu wala tahzanu, gitu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, gitu, jamaah, ya. Wa abairu bil janatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi gini jamaah sekalian, orang yang meninggal itu punya dua rasa takut. Pertama, takut dengan yang dia tinggalkan, kemudian dia takut dengan apa yang akan dihadapi kemudian. Dia takut apa yang dia tinggalkan, paling tidak dia takut nanti istrinya kawin lagi. Ya, pasti ada itu kepikiran. Jangan-jangan nanti istri saya kawin lagi, kaberondong deh misalnya, ya. Terus kemudian anak saya siapa yang ngurus, harta saya siapa yang ngurus, ya, manfaat apa enggak, itu kepikiran orang yang akan meninggal. Kemudian ketakutan dia untuk yang akan datang itu, saya kira-kira ini akan masuk surga atau dapat siksa. Nah, itulah orang yang akan mati itu perasaannya akan menghadapi seperti ini, akan mengalami rasa seperti itu, ya, takut dengan yang ditinggalkan dan takut yang akan didapati oleh dia, gitu, ya. Tapi begini jamaah, maka untuk orang-orang yang ahli tauhid, Allah kirim malaikat untuk mengatakan ala takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, ya, gitu. Karena gini jamaah, punten agak dalil aklinya gini, orang yang mau masuk sidang, ya, sidang hakim atau pemeriksaan lah, pemeriksaan itu entah itu polisi, entah itu jaksa, entah itu hakim, ya, pasti takut nggak? Takut. Nggak ada orang yang menghadapi hukum nggak takut, nggak ada. Semua pasti takut. Tapi ketika dia masuk ke dalam ruang sidang itu akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan,
Ada yang ngasih tahu hakimnya, kamu tenang aja, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih, karena ini cuma formalitas. Ditanya kamu tuh tentu akan selamat. Tenang nggak kita menghadapi? Tenang. Begitu juga orang ahli tauhid yang akan meninggal, datang dulu malaikat menyampaikan kepada kita, membocorkan rahasia. Kamu muwahhid, wahai muwahhid, ya ahli tauhid, tenang aja, kamu mah aman. Gitu, ya. Karena begini jamaah, tidak sedikit anak ulama ketika ulamanya meninggal balangsak banyak tuh. Banyak. Ya. Anak preman ketika premannya mati, anaknya jadi ustadz, jadi ulama, ada enggak? Ada. Kumaha premana, ai premana ahli tauhid beda jeung ulama anu ahli maksiat. Ya, gitu jemaah. Jadi disinilah pentingnya kita menegakkan ketauhidan kita kepada Allah gitu, ya. Sehingga ketika kita meninggal itu udah kita aman, tenang kita gitu. Udah nggak akan banyak pikiran. Maka ada orang yang meninggal itu gelisah, wah kesangan, gelisah, juga nukasiunan. Nah itu karena dia tauhidnya kurang. Tapi kalau orang yang ahli tauhid meninggalnya tenang. La ilaha illallah, sudah. Bahkan senyum, karena apa? Dia sudah mendapat kabar gembira, jaminan dari Allah. Yang ditinggalkannya aman, yang akan ditempatinya juga surga. Ya, gitu jemaah. Maka waqala Nabi SAW, man ahabba liqa'a Allahi, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, ahaballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan senang berjumpa dengan dia gitu, ya. Wa man kariha liqa'a Allahi, dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu gitu, maka Allah akan benci berjumpa dengan dia gitu. Nah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya, SAW, zada amrun fi hadisi gitu. Ini dijelaskan hadisnya oleh Amru alaihissalam, Amru radhiyallahu anhu. Faqila ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, karohiyatul liqa ilahi karohiyatul mawuti gitu, ya. Jadi maksudnya gini jemaah, wahai Rasulullah, benci bertemu dengan Allah itu sama dengan benci dengan kematian, ya. Artinya kalau kita benci ketemu Allah kan kita benci dengan kematian. Nggak mungkin orang bisa ketemu Allah kalau nggak mati dulu. Untuk ketemu Allah jalan satu-satunya harus mati, gitu. Dan harus bertauhid, gitu, ya. Kulana nakarallahu maula gitu. Padahal semua orang itu benci pada kematian. Coba, kita rindu nggak sama Allah? Pengen nggak ketemu Allah? Pengen. Coba lamun paeh ayeuna mau nggak? Ya. Jadi ada dilema nih manusia. Ongkoh pengen ketemu Allah karena jaminan keselamatan kita nanti di akhirat, tapi kita nggak mau mati. Ya, itu dilemanya manusia gitu, ya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, zaka inda mautihi iza basyira bi rahmatillahi wa magfiratihi gitu. Jadi Rasulullah SAW tegaskan, ketika orang itu, si ahli tauhid itu meninggal, maka dia akan diberi kabar bahwa akan mendapatkan kegembiraan di surga ketika bertemu dengan Allah, ya. Jadi kemudian meninggalnya itu akan diantar dengan rahmat Allah dan magfirah Allah. Itulah keuntungannya ahli tauhid jemaah, ya. Jadi benar-benar kita harus mau ngaji tauhid gitu, ya, mendalami pengajian tauhid, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan akhaba liqa Allahi wa akhaballahu liqa'ahu gitu. Jadi dari situlah orang-orang ahli tauhid itu akan senang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun akan senang berjumpa dengan dia gitu, ya. Makanya jamaah,
beda orang yang meninggal sebagai ahli tauhid itu kelihatan ya, dari cara meninggalnya juga kelihatan gitu ya. Kalau orang kafir, orang munafik, orang kufur itu meninggalnya ketakutan itu ya, nggak ada yang tenang, ketakutan gitu jemaah sekalian. Saya nggak tahu nih kebiasaan di sini gimana, apa ditutup aja setelah saya gitu. Hah? Oh gitu, ya deh. Nanti kapan-kapan pertemuan berikut kita lanjutkan pengajian tauhid kita insyaallah. Wallahul musta'in ala kulli halin. Innahu samil qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.